Selamat datang dalam tutorial penyusunan rencana pembelajaran semester yang akan dibawakan atau dijelaskan oleh Enci Indri Marasing, Esterkep, Mkep. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kita langsung saja. Jadi ada rencana pembelajaran semester, saya akan mulai mengisi berdasarkan prodi saya, yaitu prodi kebidanan. Mulai dari mata kuliah yang akan saya gunakan yaitu uh, saya akan memberikan contohnya asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Kalau untuk kode mata kuliahnya itu diisi berdasarkan kode dari mata kuliah itu yang diambil dari kurikulum prodi masing-masing, dan kode saya itu MKW 3.3. Dan rumpun mata kuliah itu bisa diisi contohnya mata kuliah wajib atau mata kuliah umum atau mata kuliah wajib umum sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Dan untuk asuhan kebidanan persalinan dan BBL itu merupakan mata kuliah wajib dari prodi kebidanan. Untuk bobot SKS, jadi ini ada dua sel, yaitu sel yang pertama itu berisi teori. Jadi untuk ASKEP itu ada 5 SKS. Jadi teorinya 3 dan praktikumnya ada 2. Untuk semester, karena ini ASKEP persalinan bayi baru lahir, dia masuk pada semester 3. Mohon maaf. Nah, tanggal penyusunan boleh diisi tanggal sekarang atau tanggal pembuatan pada saat pengisian rencana pembelajaran semester. Selanjutnya, otorisasi pengesahan itu mulai dari dosen pengembang RPS. Untuk mata kuliah asuhan kebidanan persalinan bayi baru lahir itu dosennya ada 2, jadi bisa ditaruh di sini. Dosen 1 contohnya Ibu Risna. Dosen 2 itu contohnya saya. Nah, untuk koordinator RMK atau koordinator rumpun mata kuliah itu misalnya Ibu Risna, jadi boleh tanda tangan di sini dan tanda tangan kepala prodi. Selanjutnya kita masuk pada bagian penting dalam pengisian rencana pembelajaran semester, yaitu di sini ada CPL atau capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, untuk capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah itu di sini ada 4 poin, mulai dari sikap, S, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dan ini bisa kita ambil dalam kurikulum kita masing-masing. Saya memberikan contoh misalnya sikap dari asuhan kebidanan persalinan bayi baru lahir. Di sini saya akan mengambil ini sikap secara umum, saya mengambil pada poin 9. Kenapa? Karena dia bisa berhubungan atau mempunyai hubungan dengan mata kuliah saya, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kliennya secara mandiri. Jadi kita copy ini sikap S9 poin 9, kemudian kita copy, kemudian kita taruh di sini. Mohon maaf. Nah, ini S9. Untuk penomorannya kita taruh di samping CPL. Jadi kita bisa taruh di sini S9. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian misalnya kita mau tambahkan lagi sikap. Misalnya ada 2 sikap dalam CPL-nya. Nah, berarti selain yang sikap 9 saya mau ambil, kemudian ada juga sikap nomor 11, menjalankan praktik kebidanan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi. Ini kita ambil, kita taruh di, karena ini nomor 11, jadi kita taruh di CPL S11. Ingat, kalau untuk urutan dari CPL 1 ini berurutan ya. Jadi kalau CPL 1 S9 berarti ini masuk pada CPL 2. Selanjutnya untuk pengetahuan. Begitupun pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus itu diambil dari capaian pembelajaran dari masing-masing kurikulum. Kemudian kita lihat dari selanjutnya poin pengetahuan. Poin pengetahuan itu untuk
capaian pembelajaran di sini saya mengambil dia berhubungan dengan misalnya ini, menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, etika profesi. Jadi sebenarnya untuk pengisian keterampilan umum, keterampilan khusus, sikap pengetahuan itu tergantung dengan mata kuliah kita masing-masing, apakah berhubungan dengan CPL-nya. Jadi ini saya ambil ini, menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, etika profesi. Pengetahuan kita taruh di sini. Pengetahuan poin 1 ya. P1. Jangan lupa berurutan CPL 1 2, berarti ini CPL 3. Oke. Nah, jika ada lagi pengetahuan yang ingin ditambahkan, boleh lagi ambil dari CPL-nya masing-masing. Saya juga mengambil ini. Nah, menguasai metode teknik pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, balita, dan serta kontrasepsi. Nanti ini boleh ditambahkan lagi. Jadi ini boleh diinsert masing-masing dari setiap dosen. Jadi tidak monoton ya, tidak harus masing-masing sikap cuman satu. Bisa saja sikap ada beberapa, boleh 2, boleh juga 1, tidak masalah. Maaf ya, tidak sempat tercopy. Nah, ini CPL pengetahuan poin 8. Nah, di sini kita jadi CPL 4 P8 nomor 8. Oke. Jadi ini ya untuk pengetahuan. Kemudian kita masuk pada keterampilan umum. Kita lihat lagi di CPL kita masing-masing bagian keterampilan umum. Oke. Untuk keterampilan umum yang berhubungan dengan mata kuliah persalinan, yaitu saya mengambil keterampilan umum 2, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. Jadi ingat dia KU 2, keterampilan umum 2. Jadi sini keterampilan umum 2. Nah, urutannya seperti biasa. Berarti ini CPL 5. Nah, terakhir ada capaian pembelajaran keterampilan khusus. Kita lihat lagi yang berhubungan dengan asuhan kebidanan persalinan. Untuk keterampilan khusus itu saya mengambil yang nomor 1, mampu melakukan. Jadi kita harus tahu dulu ya capaian pembelajaran dari masing-masing sikap pengetahuan keterampilan umum, keterampilan khusus itu berkesinambungan atau berhubungan dengan judul mata kuliah kita itu yang mana. Jadi kalau saya ambil yang mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, dan seterusnya. Nah, dia masuk dalam keterampilan khusus poin 1. Jangan lupa CPL-nya kita buat berurutan, berarti ini CPL 6. Oke, nah sekarang saya sudah mengisi capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Ada 6 capaian pembelajaran, yaitu ada sikap 2 poin, pengetahuan 2 poin, keterampilan umum 1, keterampilan khusus itu 1. Jadi untuk sikap pengetahuan, keterampilan umum dan khusus itu boleh ya, sekali lagi boleh lebih dari 1, atau boleh juga masing-masing 1 juga tidak masalah. Selanjutnya kita akan mengisi untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini merupakan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL. Jadi penjabaran dari capaian pembelajaran prodi. Jadi kalau CPL capaian pembelajarannya ada 6, berarti CPMK-nya juga harus ada 6. Saya insert ya. Jadi nanti di sini kita tinggal taruh CPMK 5 dan CPMK 6. Nah,
CPMK ini lebih spesifik ya, sekali lagi lebih spesifik dari capaian pembelajaran yang kita ambil. Artinya misalnya nomor 1 ya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ini boleh kita kopas dari atas atau boleh kita tambahkan sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil. Jadi saya mengambil ini, menunjukkan sikap tanggung jawab, saya ambil di sini. Kemudian jangan lupa pengkodean ini merupakan CPL 1. Oke. Selanjutnya, menjalankan praktik kebidanan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi. Ini juga mau saya ambil. Jadi dia lebih spesifik, CPMK itu ambil dari capaian pembelajaran ya. Nah, kemudian CPL 3 pengetahuan, menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan. Ini juga karena asuhan kebidanan persalinan itu berhubungan dengan konsep dasar ilmu kebidanan, jadi saya mau ambil semua asuhan kebidanan dan etika profesi. Kemudian untuk pengetahuan, untuk CPMK 4 di sini ada P8. Menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, BBL, bayi dan balita. Karena materi saya asuhan kebidanan persalinan bayi baru lahir, berarti secara spesifiknya yang akan saya ambil hanya sampai di sini. Menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada, jadi kehamilan ini saya abaikan karena ini cuman persalinan bayi baru lahir. Jadi yang saya ambil adalah menguasai metode, teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, sesuai dengan mata kuliah saya. Nanti di sini dalam asuhan kebidanan kita bisa pada persalinan dan bayi baru lahir. Oke, jadi ini lebih spesifik ya, bisa dilihat bersama bahwa CPMK 4 itu yang CPL-nya sebelumnya itu menguasai metode, teknik, pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, pasca dan seterusnya. Maka kalau pada CPMK itu lebih spesifik lagi sesuai dengan CPL-nya kita. Jadi saya hanya mengambil menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir sesuai dengan mata kuliah saya. Nah, selanjutnya kita masuk pada CPL 5, yaitu di sini ada keterampilan umum, itu mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. Karena saya ingin juga mahasiswa saya paham dengan apa yang kita jelaskan nanti, maka saya juga perlu mengambil secara keseluruhan. Selanjutnya pada CPMK 6 itu di sini ada mampu melakukan asuhan kebidanan seperti biasa. Saya hanya akan mengambil sesuai dengan mata kuliah saya, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa. Jadi yang poin ini lebih spesifik. Jadi tidak semua yang di atas itu di copy, diambil. Pada masa persalinan dan bayi baru lahir. Oke. Jadi itu sekian dari CPMK. Jadi tapi jangan lupa ya, dalam kurung di sini itu ada CPL 2. CPL 2. Selanjutnya di sini ada CPL 3, CPL 4. Jadi ditulis dalam kurung seperti ini, kasih kode. Itu untuk pengisian capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada sub CPMK. Jadi saya kira mudah untuk mengisi CPL ini. Jadi poin ini hanya kita ambil dari kurikulum masing-masing yang berisi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus menyesuaikan dengan mata kuliah kita masing-masing.
Jadi kita mencocok-cocokkan. Kalau untuk sikap nomor 1, apakah cocok dengan SK persalinan, bayi baru lahir, selanjutnya dan seterusnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah itu penjabaran dari CPL. Jadi kita bisa saja mengambil secara keseluruhan, kemudian kita taruh pada CPMK 1 kita dan seterusnya. Tetapi kalau untuk pengetahuan itu, karena ini lingkupnya besar ya, kalau untuk pengetahuan contohnya di P8, lingkupnya besar itu dia berhubungan sampai dengan kehamilan, persalinan, nifas, BBL, bayi balita, serta kontrasepsi. Karena mata kuliah saya hanya SK persalinan, jadi saya lebih CPMK-nya lebih spesifik, berarti cuman persalinan dan bayi baru lahir. Nah, untuk kemampuan akhir di tahapan belajar atau sub CPMK itu isinya adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK kita, dapat diukur atau diamati. Artinya dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Jadi kalau CPL itu kita ambil dari prodi kita masing-masing, kurikulum kita masing-masing. Kalau CPMK itu kita ambil penjabaran dari CPL. Nah, kalau sub CPMK itu penjabaran secara spesifik juga dari CPMK kita. Jadi artinya dari bahan kajian kita yang akan kita mata kuliah sesuai dengan mata kuliah kita. Jadi materi, intinya materi kita. Jadi contohnya, kalau materi asuhan kebidanan persalinan, misalnya saya akan kemampuan apa yang akan diberikan oleh kita sebagai dosen kepada mahasiswa, misalnya materi tentang perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan. Berarti yang akan saya taruh sub CPMK itu memahami, misalnya memahami perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan. Oke, ini contoh satu. Jadi misalnya saya mengambil sub CPMK 9, baik saya akan karena ada yang sudah saya isi, saya akan mengcopy saja ya yang sudah. Oh ya, mohon maaf sebentar ya. Nah, karena ada yang sudah saya isi di kolom sebelah. Aduh, maaf. Baiklah, mohon maaf tadi ada kesalahan teknik. Jadi saya akan melanjutkan. Jadi ini yang sudah saya isi ya. Jadi kalau untuk sub CPMK itu sekali lagi kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat kita ukur dan diamati. Jadi merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran. Jadi sub CPMK ini juga nanti akan masuk pada setiap pertemuan nanti di bawah ya. Jadi kalau ada sub CPMK 9, jadi kita akan memaksimalkan dari sub CPMK 9 ini, kita maksimalkan itu sebanyak 14 kali pertemuan, karena untuk UTS dan UAS itu tidak dihitung untuk pertemuan karena itu merupakan ujian. Nah, setelah ini yang sudah saya isi pada sub CPMK 1 itu jadi bisa saja CPMK-nya cuma 6, tapi sub CPMK-nya lebih dari itu tidak masalah, karena ini kan berhubungan dengan materi yang akan kita berikan. Ini topik-topik kita sebenarnya ya. Nanti di tiap topik-topik ini kita akan masukkan pada bahan kajian. Nah, ini sudah terisi, sudah saya isi bahan kajian nomor 1 perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan. Nah, sub CPMK-nya adalah memahami perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan. Jadi kalau bahan kajiannya 9, sub CPMK-nya 9. Hanya yang membedakan adalah lebih dalam ya, misalnya kita taruh memahami, mengidentifikasi, atau kita bisa juga menguraikan, misalnya menguraikan konsep dasar asuhan persalinan dan seterusnya. Jadi ini bebas ya diisi oleh dosen masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk pada korelasi terhadap korelasi CPMK terhadap sub CPMK.
Nah, ini korelasi antara CPMK dan sub CPMK. Jadi kalau misalnya CPMK-nya ada 9, berarti di sini ada sub CPMK juga sampai 9. CPMK-nya 6, berarti di sini juga kalau CPMK-nya 6 berarti di bawahnya juga CPMK 6. Misalnya saya kasih contoh, sub CPMK 1, apakah dia berkorelasi dengan CPMK nomor berapa? Nah, saya memberikan contoh untuk sub CPMK saya di memahami perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan, dia berkorelasi dengan CPMK 4, di mana mahasiswa itu harus mampu menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam masukan ke bidang persalinan bayi baru lahir, contohnya ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa mengkorelasikan masing-masing dari sub CPMK yang kita miliki ini, mengkorelasikannya dengan CPMK kita. Seperti itu. Jadi tinggal kita centang-centang. Oh, sub CPMK 2 misalnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan itu dia berkorelasi dengan CPMK berapa. Jadi misalnya dia berkorelasi dengan CPMK 4 atau CPMK 5 juga tidak masalah, kita tinggal centang di sini, berarti di sini kemudian kita centang seperti itu. Nah, selanjutnya deskripsi singkat dari mata kuliah, ya saya memberikan contoh ini deskripsi mata kuliah dari ini bisa kita lihat di kalau di kurikulum kami ada ya, bisa kita lihat deskripsi singkat dari mata kuliah yang akan kita pakai. Kemudian bahan kajian, ini topik-topik yang akan kita gunakan untuk sebagai bahan pembelajaran kita selama perkuliahan. Nah, ini ada pustaka utama dan pustaka pendukung. Nah, pustaka utama itu biasanya pustaka baku ya, yang dari misalnya saya mengambil dari Varney 1997, itu merupakan pustaka utama. Pustaka pendukung itu bisa saja boleh buku ajar dan sebagainya. Nah, untuk dosen pengampu di sini saya berikan contoh ada Ibu Risna dan saya. Nah, untuk mata kuliah syarat, karena kebetulan saya tidak memiliki mata kuliah syarat pada asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, maka saya tidak mencantumkan mata kuliah syarat. Selanjutnya ini juga menjadi poin penting bagaimana kita mengisi untuk RPS kita dimulai dari minggu jadi ini minggu ke ini merupakan pertemuan. Jadi bisa saja, jadi pada poin ini kemampuan akhir tahapan belajar sub CPMK itu dibahas dari 9 sub CPMK ini. Jadi atas ini kan ada 9 sub CPMK. Jadi bisa saja pada sub CPMK 1. Jadi per pertemuan itu pada kemampuan akhir tiap tahapan belajar itu harus kita cantumkan sub CPMK berapa. Jadi kita mulai dari sub CPMK 1 pastinya. Jadi di sini saya cantumkan sub CPMK 1 yaitu memahami perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan. Kenapa saya tulis 1,2? Nah, 1,2 ini merupakan 2 pertemuan. Jadi dalam sub CPMK 1 saya membuat 2 kali pertemuan karena materi pembelajarannya itu cukup banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu dosen juga ketika memiliki sub CPMK yang misalnya materi pembelajarannya itu cukup banyak, kita boleh buat dalam beberapa pertemuan, tidak hanya dalam satu pertemuan. Karena ini 9 sub CPMK yang saya buat harus saya maksimalkan selama 14 kali pertemuan. Jadi contohnya sub CPMK 1 itu saya buat dalam 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan minggu pertama dan pertemuan minggu kedua. Nah, untuk indikatornya, yang pertama, indikator pertama itu ketepatan mendeskripsikan perubahan fisiologi dalam persalinan. Itu indikator pertama untuk pertemuan minggu pertama. Kemudian ada juga pada minggu kedua saya menggunakan indikator ketepatan mendeskripsikan perubahan psikologi dalam persalinan. Nah, untuk kriteria dan teknik ini berhubungan dengan cara penilaian kita. Nah, di sini saya mencontohkan ada pedoman pen scoring atau bisa juga biar lebih mudah saya mau ganti dengan contohnya penilaian rubrik holistik. Nah, jadi untuk kriteria ini boleh kita ganti ya, kriteria rubrik holistik atau analitik atau portofolio, bebas sesuai dengan penilaian dari dosen masing-masing. Nah, untuk teknik di sini, teknik itu pengisiannya hanya 2 pilihan, yaitu ada teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes itu berupa, ini saya contohkan saja ya, tidak bisa ditulis ternyata. Contohnya ada teknik tes.
Oke, saya bicara saja ya Bapak Ibu dosen. Jadi untuk teknik itu ada dua, teknik tes dan non tes. Teknik tes itu berupa misalnya kita setelah akhir perkuliahan kita memberikan tes berupa kisi-kisi, berupa esai. Jadi kita bisa cantumkan di situ. Oh, nanti di akhir perkuliahan saya mau kasih mau kasih kisi-kisi, mohon maaf, mau kasih kuis maksudnya, mau kasih kuis. Jadi pada teknik tes itu misalnya saya memberikan kuis kepada anak-anak. Jadi kita bisa taruh di situ teknik tes. Nah, tesnya itu berarti kuis, essay dan sebagainya. Kalau teknik non tes itu berupa contohnya saya memberikan teknik non tes itu misalnya meringkas mata kuliah. Jadi nanti di akhir perkuliahan saya akan memberikan teknik non tes berupa meringkas mata kuliah. Selanjutnya di sini ada diperhatikan bagian di sini ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa dan juga ada estimasi waktu. Nah, karena untuk asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir itu berhubungan dengan juga praktikum di laboratorium, jadi saya lebih menyarankan untuk luring ya, atau sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa ada hybrid. Jadi misalnya 50% luring, 50%-nya daring. Tapi di sini untuk sementara saya taruh luring. Jadi bentuknya di sini ada bentuk kuliah. Jadi kalau bentuk itu bisa pilih ya. Bentuk di sini itu bisa pilih. Bentuknya boleh kuliah, boleh praktikum, boleh ada responsi seminar dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk bentuk-bentuk pembelajaran perkuliahan yang akan kita gunakan. Nah, untuk metodenya bisa saja kita pakai metode ceramah, metode diskusi dalam kelompok, metode kolaboratif learning atau pembelajaran kolaborasi dan sebagainya. Jadi bisa isi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dosen dan sekreatif mungkin boleh diisi. Kemudian penugasan mahasiswa. Jadi penugasan mahasiswa ini saya memberikan contoh misalnya tugas 1. Tugas 1 itu saya memberikan contoh menyusun ringkasan dalam bentuk makalah. Jadi kan sesuaikan dengan kriteria teknik kita. Teknik non-tes itu meringkas materi kuliah, maka tugas 1 yaitu menyusun ringkasan dari materi yang akan kita berikan ini dalam bentuk makalah. Nah, untuk estimasi waktunya, PB ini artinya proses belajar. Jadi dalam satu kali pertemuan itu, karena di sini teorinya ada 3 SKS, maka untuk per SKS kan hitungannya itu satu SKS 50 menit. Jadi 3 kali 50. Ini hanya sebagai kode saja bahwa di dalam kelas berarti ada sekitar 150 menit teori dan 2 SKS itu praktikum. Nah, jika Bapak Ibu dosen mau kuliah bukan luring, maka daring di sini harus kita cantumkan juga, boleh juga dengan link Zoom atau mungkin kalau link Zoom nanti akan kita cantumkan nanti juga tidak masalah. Kalau ada e-learning ya kita cantumkan di sini. Bisa kita cantumkan di sini atau bisa kita taruh sekreatif mungkin daring Zoom. Nah, itu juga boleh. Nah, untuk materi pembelajaran selanjutnya jabaran dari sub CPMK atau topik besar kita. Nah, topik besar kita itu kan perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan. Ini jabarannya persalinan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Jadi sesuai dengan materi kita masing-masing. Nah, dan yang terakhir itu ada bobot penilaian. Nah, bobot penilaian ini totalnya full selama 14 kali pertemuan itu totalnya harus 100%. Berarti kita bagi saja, misalnya pertemuan 1 dan 2 saya taruh 15. Di sini saya kasih contoh ya. Pada bobot penilaian selanjutnya 5 karena ini saya buat ini karena materinya sangat banyak, saya buat dalam 4 kali pertemuan, contohnya saya kasih bobot 20. Intinya total secara keseluruhan pada bobot penilaian itu harus 100%, tidak boleh lebih. Nah, selanjutnya pada pertemuan ketiga berarti sub CPMK poin 2. Ini kan 1-2, sub CPMK 1, sub CPMK 2. Seperti biasa kita isi indikatornya, ketepatan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Kriterianya misalnya kriteria penilaiannya rubrik holistik. Nah, ini saya kasih contoh. Untuk untuk tekniknya saya menggunakan teknik tes yaitu kuis. Berarti tugas 2 bisa saja saya memberikan kuis kepada mahasiswa, jadi mereka itu menjawab kuis
ya, atau sekreatif mungkin. Setiap dosen, bapak ibu dosen yang mau memberikan tugas, bebas memberikan tugas apa kepada mahasiswa. Nah, ini untuk materi pembelajaran dan bobot penilaian. Begitupun seterusnya. Jadi boleh kita lihat bersama dalam kemampuan akhir tiap tahapan pelajaran sub CPMK itu semuanya terpenuhi ya bapak ibu dosen. Ada sub CPMK 1, sub CPMK 2, sub CPMK 3, sub CPMK 4, sub CPMK 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi semuanya terpenuhi sesuai dengan sub CPMK kita yang ada di atas, seperti itu. Yang membedakan adalah bebas sih kita mau dari sub CPMK yang misalnya karena banyak teori terus kita mau buat dalam beberapa pertemuan, itu bisa. Jadi tidak monoton ya Bapak Ibu dosen. Jangan lupa pada pertemuan 8 itu saya di sini ada UTS seperti biasa. Kemudian nanti pertemuan 16 itu ada ujian akhir semester. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya tentang rencana pembelajaran semester. Sekarang kita lanjut pada rencana tugas mahasiswa, dan seperti biasa saya akan menjelaskan berdasarkan prodi saya, yaitu jurusan kebidanan, dengan mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Jadi ini kita mengisi nama mata kuliah kita, selanjutnya kode mata kuliah, SKS-nya ada berapa, dan semester bisa kita isi. Di sini sudah saya isi secara keseluruhan. Kemudian nama dosen pengampu saya sendiri, dan bentuk tugas. Jadi bentuk tugas ini boleh dalam bentuk tugas makalah atau bentuk tugas proyek. Jadi bebas bentuk tugasnya mau yang seperti apa. Kemudian kita memberikan judul tugas. Pada RPS saya ada yang tugas 4, yaitu menyusun. Jadi kita boleh ambil dari RPS kita, kan di sana ada penjelasan juga terkait dengan tugas yang akan kita berikan. Nah, saya memberikan contoh di sini tugas 4, yaitu menyusun makalah dengan tema adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir dan mempresentasikannya secara mandiri. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliahnya, untuk tugas 4 itu dia berada pada sub CPMK 7, yaitu memahami adaptasi bayi segera setelah lahir. Kemudian untuk deskripsi tugasnya, yaitu tugas ini, jadi kita menjelaskan tujuan dari tugas ini. Dan di sini tugas ini bertujuan agar mahasiswa mampu untuk memahami dan belajar untuk membuat makalah sesuai dengan materi yang telah diberikan. Kemudian mahasiswa mendesain slide presentasi dan mempresentasikannya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bentuk presentasi. Selanjutnya lanjut pada metode pengerjaan tugas. Jadi kita memberikan atau mendeskripsikan metode pengerjaan tugasnya itu seperti apa. Nah, di sini metodenya yang pertama itu mencari sumber pustaka dari buku, Google Book, dan sumber pustaka lainnya terkait dengan materi yang diberikan. Yang kedua, mahasiswa menyusun bahan makalahnya dan slide presentasinya atau PowerPoint. Kemudian yang ketiga itu mahasiswa tersebut presentasi di kelas. Selanjutnya kita masuk pada bentuk dan format luaran. Jadi bentuk dan format luaran ini terbagi atas objek garapan, dan yang kedua itu bentuk luarannya. Untuk objek garapannya yaitu menyusun makalah dalam kurung ini tugas mandiri. Jadi bisa saja Bapak Ibu dosen mau memberikan tugas kepada mahasiswa menyusun makalah, boleh dalam tugas kelompok atau tugas mandiri. Namun ini saya berikan contoh tugas mandiri. Untuk bentuk luarannya di sini ada 3 tahap, mulai dari makalah ditulis dengan Microsoft Word. Jadi pakai Microsoft Word. Kemudian setelah makalah selesai itu makalah dikirim lewat email saya sendiri. Di sini saya ada email saya, kemudian dengan sistematika nama file. Jadi nama filenya itu, jadi setiap mahasiswa itu menuliskan pada setiap tugasnya masing-masing itu tugas 4, kemudian makalah, judulnya apa sesuai dengan materi yang saya berikan, kemudian nama mahasiswa dan NIM.
Bentuk luaran yang ketiga adalah slide presentasi berupa PowerPoint yang terdiri dari teks, tabel, gambar, atau jika diperlukan, jika ada video boleh ditampilkan. Dan saya juga memberikan bentuk luarannya minimum itu 10 slide. Dikumpulkan dalam bentuk soft copy pada saat akan dimulainya presentasi dengan sistematika nama file, tugas 4, makalah, judul materinya, nama mahasiswa, dan linknya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada indikator kriteria dan bobot penilaian. Untuk indikator kriteria dan bobot penilaian itu boleh bebas diisi bobotnya berapa persen, tergantung dari masing-masing dosen. Jadi di sini tidak ada ketentuan bahwa kita harus mengisi seperti yang saya cantumkan di sini, melainkan tergantung dari dosennya masing-masing. Namun saya memberikan ada indikatornya, yaitu yang pertama ada bentuk dan isi makalah. Jadi saya akan menilai dari bentuk dan isi makalahnya. Saya memberikan bobot 40% dengan ketentuan seperti yang pertama, ketepatan sistematika penyusunan makalah, konsistensi dalam penggunaan istilah, simbol, dan lambang, kerapian sajian makalah. Yang keempat, makalah ditulis dalam format A4 dengan margin 3222, kemudian hurufnya harus Times New Roman, ukuran 12 untuk teks utamanya, dan 11 untuk keterangan gambar, tabel, dan isi tabel. Jadi Bapak Ibu dosen boleh menggunakan bentuk dari isi makalah itu berdasarkan ketentuan masing-masing, tidak harus seperti yang saya buat. Ini hanya sebagai contoh saja. Untuk bobot penilaian sekali lagi itu bebas, Bapak Ibu dosen mau kasih bobot penilaian berapa. Kemudian indikator penilaian berikutnya yaitu penyusunan slide presentasi. Jadi saya memberikan bobot 20% jika presentasinya itu jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar, tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, dan jika diperlukan didukung dengan gambar dan video klip yang relevan. Dan yang ketiga, bobot penilaian indikator yang ketiga yaitu presentasi. Jadi kalau mau dapat misalnya bobot penilaian 40% berarti menggunakan bahasa yang dapat yang mudah dimengerti, komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu diberikan 10 menit, presentasi dan 5 menit diskusi. Kemudian kejelasan dan ketajaman paparan materi, penguasaan media presentasi. Jadi di sini juga dari rencana tugas mahasiswa ini, jadi ada aturan-aturan yang dapat kita berikan kepada mahasiswa agar supaya bisa tugasnya itu terstruktur. Nah, dan yang terakhir pada poin D ini, bobot penilaian 10% dari seluruh penilaian mata kuliah ini. Jadi kan kita akan ada aspek penilaian, dan untuk tugas mandiri ini saya secara pribadi memberikan 10% dari keseluruhan penilaian mata kuliah ini. Di luar UTS, UAS, kemudian sikap, pengetahuan keterampilan, sebagainya. Intinya dalam RTM ini atau rencana tugas mahasiswa ini saya memberikan nilai 10% jika mahasiswa dapat membuat tugas sesuai dengan materi yang kita berikan. Kemudian jadwal pelaksanaannya, ini hanya contoh. Jadi penetapan judul makalah saya berikan pada tanggal 24 Oktober 2022. Penyusunan makalahnya saya memberikan waktu mulai dari tanggal 27 sampai 27 Oktober. Pengumpulan luaran tugasnya itu di tanggal 28 Oktober dan presentasinya di tanggal 31 Oktober 2022. Dan ini ada lain-lain itu bisa kita cantumkan. Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari 100% penilaian mata kuliah ini. Nah, tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara mandiri. Dan yang terakhir, daftar rujukan kita atau boleh diartikan sebagai pustaka yang dapat kita berikan kepada mahasiswa untuk mencari materi terkait dengan tugas yang kita berikan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penilaian hasil pembelajaran atau aspek penilaian yang dapat kita berikan
sesuai dengan RPS kita dan sesuai dengan arahan dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Nerglen Salomon SKM MKes bahwa setiap prodi itu akan menggunakan aspek penilaian yang sama. Dan di sini ada 4 aspek penilaian, dimulai dari tugas pribadi ada 20%, tugas kelompok atau diskusi kelompok itu 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Dan untuk mengikuti ujian akhir semester dengan bobot nilai 40% itu harus minimal 80% kehadiran baru bisa mengikuti UAS. Jadi di bawah 80% tidak bisa mengikuti UAS. Jadi syarat mengikuti UASnya mahasiswa harus minimal hadir 80%. Dan untuk penilaiannya di sini ada nilai absolut 0 sampai 40 diberikan lambang E, 41 sampai 57 diberikan lambang D, 58 sampai 67 diberikan lambang C, 68 sampai 79 diberikan lambang B, dan 80 sampai 100 itu diberikan lambang A. Dengan mutu penilaiannya A itu mutunya 4, B itu mutunya 3, C 2, D 1, dan E itu mutunya itu 0. Sekian penjelasan rencana pembelajaran semester, rencana tugas mahasiswa atau RTM, dan aspek penilaian yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen dan semoga dapat diterapkan pada semester ganjil yang baru ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.